Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'amihi tatimmus shalihat wa bi khairatihi tatakamalul barakat. Assalatu wassalamu ala khairil bariyat ala habibina wa syafi'ina wa qaidina wa qudwatina nabiyyina Muhammadin marja'u jami'il kainat. Assalatu wassalamu alaihi wa ala azwaji ummahatil mu'minin wa ala alihi tayyibin wa ala ashabil mardiyyin wa ala man ittaba'ahum ila yaumiddin ila yaumil ma'ad. Amma ba'd, faqala Allah azza wa jalla fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yahtam bi amril muslimina falaysa minhum. Shadaqal adzim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minal mu'minin. Usikum ibadallah bi taqwallah fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fattaqullaha ibadallah haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. Jamaah salat Jumat di Masjid At-Taqwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita sekarang ini berada di Masjid At-Taqwa dan sebagaimana kita kembali melaksanakan kewajiban sholat Jumat secara berjamaah, sesungguhnya kita semuanya sedang masuk ke dalam salah satu dari apa yang dahulu telah diwajibkan oleh Allah, diwajibkan oleh Rasulullah, dijalankan dan disunahkan, diwariskan kepada kita, sampailah kepada generasi kita semuanya, yaitu agar kita betul-betul menyadari, memahami, menginternalisasi dan terus diingatkan akan nilai yang sangat penting itu, yaitu bahwa Al-Islam, Al-Quran, As-Sunnah, Rasulullah, teladan agung kita mengajarkan kepada kita tentang pentingnya manusia itu adalah manusia yang terhormat, manusia yang bermartabat, manusia yang bagus, manusia yang baik, manusia yang sukses, manusia yang berkeunggulan. Itulah manusia yang bertakwa. Karena demikianlah ketentuan Al-Quran yang menegaskan, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa kita oleh Allah diciptakan dalam keragaman, ragam suku, ragam budaya, ragam gender, ragam profesi, ragam daerah, ragam yang beragam-ragam itu sendiri. Tetapi oleh Al-Quran ditegaskan bahwa keragaman itu bukan dalam rangka untuk menghadirkan konflik, bukan dalam rangka untuk menghadirkan saling menegasikan, saling mencibir, saling menghilangkan, saling melakukan tindakan-tindakan yang bermakna konspirasi. Tetapi justru keragaman-keragaman itu adalah pintu besar untuk menghadirkan keunggulan. Karena keragaman itu diharapkan menjadi sarana untuk ta'aruf, saling mengenal, saling berkolaborasi, saling menguatkan, saling memberikan yang terbaik yang bisa kemudian membawa kepada realisasi dari inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa keragaman-keragaman itu tidaklah dijadikan sebagai rujukan untuk keragaman itu sendiri, tapi keragaman itu dijadikan rujukan agar menghadirkan semangat dan spirit untuk bekerja sama, untuk saling berkenalan, saling menguatkan, saling berkolaborasi, saling berkontribusi. Untuk apa? Bukan untuk menghadirkan al-itsm wal-udwan, bukan untuk menghadirkan kejahatan, bukan untuk menghadirkan pelanggaran hukum, bukan untuk menghadirkan hal yang membawa mafsadat bagi umat, membawa madarat bagi bangsa, membawa madarat bagi tetangga, untuk menghadirkan hal yang tidak ada gunanya. Sebaliknya, keragaman itu dihadirkan sebagai sarana untuk tafahum, untuk ta'aruf, untuk tafahum, untuk ta'awun, untuk menghadirkan at-taqwa, bahkan menghadirkan al-akram, yaitu yang al-atqa, yaitu menghadirkan siapa yang kemudian dengan keragaman itu, dengan memaknai beragam hal yang kemudian kita hidupi bersama sekarang ini, tapi justru dia menjadi spirit, menjadi penyemangat untuk kita menjadi lebih baik, lebih terhormat, lebih bermartabat, lebih berguna, lebih bermanfaat. Ketika kemudian seluruh perilaku itu kita basiskan kepada pemahaman, kepada ideologi, kepada akidah, bahwa ini semuanya adalah ajaran Al-Quran, ini semuanya adalah ajaran Al-Islam, ini semuanya adalah keteladanan Nabi besar Muhammad SAW, yaitu menjadi manusia, menjadi umat, menjadi pihak, menjadi figur, menjadi bagian daripada yang menghadirkan keunggulan. Keunggulan itu adalah dengan takwa. Dan takwa ini adalah sesuatu yang pasti dan selalu diingatkan oleh setiap khatib.
Karena demikianlah ketentuannya, dan apabila kita berada di Masjid At-Taqwa, salah satu nama yang khas dari pimpinan dan atau dari keluarga besar Muhammadiyah. Satu hal yang kemudian mengingatkan kita kepada apa yang dahulu Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajarkan kepada murid-muridnya, bagaimana agar beragama itu membawa manfaat, agar beragama itu menjadi solusi, agar beragama itu menghadirkan manusia-manusia dan atau murid-murid atau umat Islam yang peduli dengan lingkungannya, peduli dengan masyarakatnya, peduli dengan kebaikan, peningkatan kualitas kehidupan bagi masyarakat dan bagi warga sekitarnya. Itulah yang sangat populer dengan istilah akidah atau ideologi al-ma'un. Pastilah keluarga besar Muhammadiyah memahami tentang bagaimana dahulu Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajarkan kepada para muridnya ketika mengajarkan tentang surah al-ma'un itu, ara'aital ladzi yukadzu bid-din ila akhir as-surah. Dan kemudian beliau bertanya kepada murid-muridnya, apakah anda semuanya sudah paham dengan surah ini? Dan kemudian para murid menyatakan, ya sudah paham. Ketika kemudian ditanya bagaimana memahaminya, ternyata difahami dalam konteks verbalnya, dalam konteks makna daripada setiap ayat itu sendiri. Tapi ternyata beliau Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajarkan tentang makna daripada ayat-ayat ini adalah laku yang nyata, berupa takwa yang konkret. Karenanya di bawah para murid itu keluar dari tempat pengajian untuk kemudian diketemukan dengan para du'afa, dengan para masakin, dengan para anak-anak yatim, dan kemudian agar mereka membantu, mempunyai kepedulian terhadap mereka-mereka yang kesusahan itu. Itulah makna daripada makna sesungguhnya daripada al-ma'un. Demikianlah at-taqwa. Karenanya Rasulullah dalam hadis yang tadi saya bacakan di depan, dalam riwayat Imam At-Tabrani, Imam Al-Hakim, sekalipun dari sisi sanadnya banyak yang mempermasalahkan, tapi dari sisi matannya ini adalah hadis yang maknanya dibenarkan oleh para ulama. Ketika Rasulullah dalam menyampaikan ungkapan malam yahtam bi amril muslimina falaysa minhum, seorang muslim yang tidak punya kepedulian terhadap kondisi umat Islam, terhadap nasib umat Islam, terhadap bagaimana umat Islam jadi lebih baik, maka dia bukan bagian daripada umat Islam. Karena memang Islam mengajarkan tentang pentingnya kita saling merasakan tentang apa yang menjadi permasalahan, tetapi juga sekaligus apa yang menjadi potensi daripada umat Islam. Rasulullah bahkan juga mengajarkan la yu'minu ahadum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Seorang mukmin akan menjadi mukmin yang benar, yang hakikatnya bisa dibuktikan kalau dia betul-betul bisa mewujudkan, bisa merealisasikan, bisa merasakan, bisa saling membantu dengan saudara-saudara mukminnya yang lainnya. Bahkan ketika kemudian Rasulullah dahulu menegaskan tentang pentingnya umat Islam itu bukan hanya selain daripada saling memperdulikan, tapi juga saling terus menopang untuk kemudian bisa menyampaikan kebenaran, agar kebenaran itu kemudian terus bergulir dan terus menjadi sesuatu yang diperjuangkan, dimenangkan, dihadirkan di sepanjang waktu dan di seluruh tempat. Itulah karenanya di antara materi khutbah wada' beliau, khutbah perpisahan beliau di haji terakhir yang beliau hadiri di Padang Arafah, beliau menyampaikan ballighu anni farubba muballagin au amin sami farubba hamil fikin illa man huwa afqahu minhu. Agar umat itu menyampaikan apa yang didengar kepada umat-umat yang lain yang tidak mendengar atau tidak hadir di majlis ilmu, maupun tidak hadir bersama dengan Rasulullah, maupun tidak hadir juga di masjid di mana taklim itu diberikan. Karena kata Rasulullah, seringkali terjadi orang yang tidak mendengar langsung bisa lebih memahami ketimbang mereka yang mendengar secara langsung ketika materi itu disampaikan. Seringkali orang yang membawa informasi bernilaikan ajaran fikih atau ajaran tentang agama seringkali menyampaikan kepada seseorang yang nanti dia bisa lebih memahami tentang ajaran agama, tentang fikih ketimbang yang menyampaikan itu. Jadi tugas daripada umat yang mendengar dari Rasulullah, mendengar dari para ustadz yang ceramah di masjid, mendengar dari para kiai, para habaib yang menyampaikan taklimnya di masjid atau khutbahnya di setiap khutbah, untuk kemudian disampaikan dari pihak-pihak yang lain. Bisa jadi justru yang menerima penyampaian itu lebih mengerti, lebih bisa mengembangkan, lebih bisa mensukseskan ketimbang yang mendengar secara langsung. Itu satu gambaran betapa al-Islam dan Rasulullah SAW dan para ulama, para habaib sejak dari dulu, termasuk Kiai Haji Ahmad Dahlan sejak dari dulu mementingkan betul agar umat ini mempunyai kepedulian terhadap nasib umat. Umat ini mempunyai kepedulian terhadap kondisi yang menimpa umat. Umat ini menjadi bagian daripada solusi terhadap apa yang terjadi dengan umat. Dan itulah sesuatu yang kemudian membawa kepada ketakwaan, membawa kepada keunggulan, membawa kepada kebaikan. Karena
Ketika kemudian kepedulian itu dimunculkan, ketika kemudian kepedulian itu dihadirkan, ketika kemudian ada kerjasama menghadirkan hal yang membawa kepada kebaikan-kebaikan, maka pastilah akan muncul satu kondisi di mana umat tersemangati, di mana umat mempunyai idealisme yang kemudian bisa mereka rasakan manfaat daripada idealisme ketika diwujudkan. Dan ketika itu adalah takwa, maka takwa itu membawa kepada keunggulan, membawa kepada kemaslahatan, membawa kepada kehormatan. Dan itulah yang disampaikan oleh Rasulullah, begitulah yang disampaikan Al-Quran, begitu juga lah yang diingatkan oleh setiap khatib pada setiap khutbahnya. Karenanya ketika sekali lagi kita berada di Masjid At-Taqwa, dan kemudian kita berada dalam suasana melaksanakan syariat salat Jumat berjamaah, mudah-mudahan akan tersegarkan kembali ingatan kita, internalisasikan kembali semangat daripada menghadirkan takwa, semangat daripada menghadirkan kolaborasi kebersamaan dengan semua pihak untuk kemudian menghadirkan keunggulan, menghadirkan kemaslahatan, menghadirkan kemanfaatan dan kemaslahatan yang semuanya pastilah menjadi bagian daripada yang kita harapkan dan kita idam-idamkan. Karena tidak ada, apalagi umat Islam, tidak ada manusia manapun di negeri manapun, dalam profesi apapun, dalam latar belakang apapun juga, yang tidak menginginkan adanya keunggulan, tidak menginginkan adanya kehormatan, tidak menginginkan adanya kebaikan dan perbaikan. Semua pihak, dan itu adalah satu yang manusiawi, menghendaki adanya kebaikan, keunggulan, kemaslahatan, kemanfaatan. Tapi dalam konteks Islam diingatkan kembali bahwa keunggulan, kemanfaatan, kemaslahatan itu tidak sekedar yang bermakna duniawi, tidak sekedar yang bermakna jangka pendek, tidak sekedar yang bermakna kepentingan praktis atau pragmatis apalagi, tapi justru dalam konteks Islam dengan sholat Jumat berjamaah, dengan hadir di masjid seperti Masjid At-Taqwa ini diingatkan kembali bahwa ada satu hal yang jauh lebih hebat dari itu semuanya, lebih luhur daripada apa yang kita bayangkan itu semuanya, yaitu kebaikan, keunggulan dalam konteks yang dimuliakan oleh Allah, dan itu adalah takwa. Dan dengan demikian maka kemuliaan itu, kebaikan itu, keunggulan itu akan melengkapi segala kebaikan di dunia menjadi kebaikan yang berjangka panjang hingga ke akhirat. Kebaikan yang bersifat materi menjadi kebaikan yang bersifat rohani. Kebaikan yang tadinya hanya berjangka pendek jadi kebaikan yang berjangka panjang dan bahkan meluas. Karena ungkapan takwa dan sholat Jum'ah adalah satu fakta tentang ajaran agama Islam yang bernuansa global, yang bernuansa transnasional, yang bernuansa dilakukan oleh semua umat Islam dimanapun mereka berada, di latar belakang apapun mereka berada, di benua manapun mereka berada, semuanya pada hari Jumat, pada saat-saat seperti sekarang ini, semuanya melaksanakan sholat Jumat. Dan itu artinya adalah semuanya mengumandangkan pentingnya menjadi manusia yang terhormat, pentingnya berkontribusi menghadirkan keunggulan dan kemaslahatan, pentingnya menghadirkan manusia-manusia yang bertakwa. Dan pastilah ketika kemudian manusia bertakwa itu dimunculkan, dan kemudian rujukannya adalah Rasulullah dan para sahabatnya sebagai hamba-hamba Allah dan atau utusan Allah atau kemudian sebagai generasi yang terbaik, pastilah kemudian ujungnya akan disimpulkan tidak sebagaimana yang dikembangkan dalam salah paham, dalam fitnah, dalam framing, dalam disinformasi bahwa Islam menghadirkan radikalisme, terorisme, ekstremisme, eksklusivisme dan beragam hal lain yang kemudian membawa kepada teror terhadap Islam dan umat Islam. Ketika kemudian Islam difahami dengan baik dan benar sebagaimana contoh Rasul dan para sahabatnya dan menghadirkan manusia-manusia yang bertakwa, maka yang muncul adalah manusia-manusia, generasi, umat maupun juga para pihak yang orientasinya justru adalah menjadi rahmat lil alamin, menghadirkan manusia-manusia yang khaira ummah dan negeri yang disebut sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan bila itu demikian, atau bila demikianlah itu hakikat daripada takwa yang kemudian akhirnya menghadirkan hasil yang luar biasa, maka pastilah itu jauh daripada apa yang difitnahkan terhadap Islam. Pastilah itu bukan radikalisme, pastilah itu bukan terorisme, pastilah itu bukan ekstremisme, pastilah itu bukan hal-hal yang kemudian membuat orang harus dibuat lari dan atau ketakutan terhadap Islam. Sebaliknya, dengan menghadirkan takwa dan menghadirkan internalisasi daripada nilai takwa pada setiap hari Jumat dengan sholat Jumat seperti ini, dengan jamaah yang sangat banyak seperti ini, akan kemudian teringatkan, tersegarkan kembali betapa Islam itu memang rahmatan lil alamin, betapa orientasinya adalah menghadirkan manusia-manusia yang utama khaira ummah untuk akhirnya berkontribusi menghadirkan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Karena demikianlah contoh Rasulullah, demikianlah ajaran Al-Quran, dan demikianlah yang Kiai Haji Ahmad Dahlan telah teladankan kepada kita semuanya. Aku qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.